Bayangkan dengan tegas Pak Mahfud MD mengatakan menteri, dirijen, gubernur, bupati, DPR, hakim, jaksa, semuanya korupsi, ungkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa dalam kesempatan ini. Saya Bustaminarda mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh penonton channel YouTube Bustaminarda Official selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini sebuah berita yang sangat mengejutkan. Menko Polhukam Mahfud MD dengan gemblang dan dengan sangat terus terang mengatakan sekarang ini jauh peningkatan korupsi dibandingkan di era Soeharto atau di era Orde Baru. Mari kita coba baca beritanya. Suarabandungbarat.id memberitakan di bawah judul Mahfud MD _2 sekarang semua bisa korupsi. Lebih parah kondisi saat ini. Suarabandungbarat.id, korupsi termasuk kejahatan luar biasa. Karenanya disebut sebagai extraordinary crime. Kejahatan kerah putih yang kini menelikung birokrasi pemerintahan seolah tiada berkesudahan. Satu kasus selesai, muncul lagi kasus korupsi baru. Begitu seterusnya. Korupsi menjadi musuh bersama, bukan hanya pemerintah. Karenanya hal ini mendapatkan perhatian khusus dari Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud membandingkan perilaku korupsi yang dilakukan oleh pejabat antara masa Orde Baru, Orba dan saat ini. Dirinya mengutip pernyataan mantan Menteri Sarwono Kusumatmaja yang mengatakan bahwasanya pada masa Orba semua keuangan negara diatur oleh Presiden Soeharto. Oleh kerana itu pejabat-pejabat lain di bawahnya tidak dapat melakukan korupsi. Adapun yang dapat melakukan korupsi hanya Presiden sendiri yang mengatur keuangan negara. Yang mengatur korupsi itu Pak Harto. Golkar pun yang besar itu uangnya diatur oleh Pak Harto. Kata Mahfud dilansir dari video TikTok @Highland Georgia Sabtu 3 September 2022. Ini tertuliskan Sabtu bulan 8, Sabtu bulan 9. Tidak ada DPR korupsi, tidak ada menteri korupsi. Menteri dan DPR waktu itu boleh gagah-gagahan jadi pejabat, tapi tidak bisa korupsi, paparnya. Lanjut, Mahfud MD mengatakan justru saat semua pejabat bisa melakukan korupsi. Mungkin maksudnya saat ini. Menteri, dirijen, gubernur, bupati, DPR, hakim, jaksa, semuanya korupsi, ungkapnya. Jauh lebih parah sekarang, pungkasnya dalam video. Sontak saja video itu pun mendapat beragam tanggapan dari warganet. Sahabat BN, kalau kita perhatikan ini seorang Mahfud MD yang bicara seperti ini, kita tentu yakin benar bahwa kondisi korupsi di negara kita sekarang ini benar-benar telah sangat parah. Seorang Menko Polhukam yang kita tahu dan kita yakin bahwa Pak Mahfud MD selaku seorang Menko Polhukam sudah jelas dia paham benar bagaimana kondisi kabinet sekarang ini. Karena dia begitu tahu maka Mahfud jelas punya dasar mengatakan ini. Selagi korupsi masih merajalela, walaupun subsidi untuk rakyat dicabut, saya kira negara akan begini saja. Begitu subsidi untuk rakyat dicabut, betapa kasihannya kita.
Di satu sisi dana subsidi untuk rakyat dicabut. Di sisi lain dana rakyat di APBN dikorup. Waduh. Kalau memang begini, sungguh sangat memiriskan. Harusnya korupsi diberantas, subsidi diberikan kepada rakyat. Jangan sampai korupsi merajalela, subsidi ditarik. Kalau begini saja terus, tentu yang akan menderita rakyat. Kalau kita perhatikan contoh di Pertamina. Pertamina dikatakan rugi terus rugi. Pada tahun ini aja rugi 191 triliun. Tetapi gaji dan tunjangan para direksi dan komisarinya tidak kurang. Yang kurang kelihatannya adalah dana subsidi untuk rakyat. Dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Di satu sisi dana terkuras untuk korupsi. Di sisi lain dana juga tidak sedikit untuk gaji dan tunjangan para pejabat, para petinggi. Di sisi lain subsidi untuk rakyat dicabut. Dengan alasan orang kaya yang dapat. Kalau kita perhatikan, yang mengisi bahan bakar Pertalite itu memang rata-rata rakyat menengah ke bawah. Cobalah lihat berapa juta motor yang mengisi bahan bakar Pertalite. Berapa juta motor saja. Orang kaya sulit dia pakai motor pergi kemana-mana. Dia pakai mobil mewah. Kalau kita perhatikan, Alphard saja enggan dia mengisi BBM dengan Pertalite. Apalagi BMW, apalagi Lamborghini dan lain-lainnya. Makanya kurang tepat juga kalau dikatakan dana subsidi BBM itu dihabiskan oleh orang kaya 70%. Mungkin entah kalau ada penelitian yang jelas yang pasti. Tapi kalau kita pantau sehari-hari kita yang ngisi BBM, jarang kita melihat mobil-mobil mewah yang ngisi BBM-nya di Pertalite, jarang. Dia pertama ke atas. Kita berterima kasih kepada Pak Mahfud MD yang telah mengemukakan secara gamblang. Dan kalau begini pernyataan Pak Mahfud MD, berarti apa yang selama ini beredar isu memang benar. Bayangkan dengan tegas Pak Mahfud MD mengatakan, Menteri, Dirjen, Gubernur, Bupati, DPR, Hakim, Jaksa, semuanya korupsi, ungkapnya. Tak lain doa kita agar Indonesia ke depan semakin baik. Pejabatnya, pemimpinnya, betul-betul dia menyayangi rakyatnya. Kalau dia sudah sayang dari hati kecilnya kepada rakyatnya, kebijakan apapun yang dia ambilnya, kalau dia rasakan tidak menyenangkan bagi rakyatnya atau hanya akan merugikan rakyatnya, dia tidak mau melakukannya. Apalagi dengan berdalih-dalih, beralasan-alasan ini dan itu, berargumen-argumen ini itu, dia tidak akan mau. Sebab dia sayang pada rakyatnya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.